Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diayu Rahmawati dengan NIM 401200179 akan mempresentasikan materi tentang suku. Yang pertama, tentang pengertian suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset terwujud tertentu, manfaat atas aset terwujud tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, dasar hukum suku. Yang pertama, dalam Al-Quran, landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran tentang suku atau surat berharga syariah negara terdapat pada surat Al-Maidah dan surat Al-Baqarah. Yang kedua, kaidah fikih. Yang ketiga, pendapat ulama. Selanjutnya, karakteristik dan macam suku. Menurut Fatah tahun 2011, terdapat beberapa karakteristik suku, yaitu suku merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat atau beneficial title. Pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Penerbitan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Memerlukan underlying asset. Penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, jenis-jenis suku. Yang pertama, ditinjau dari segi jenis akadnya. Terdapat suku ijarah, suku mudharabah, suku salam, suku masyarakat, suku istinha, suku murabaha, suku wakalah, suku muzaraah, dan suku musaqah. Ditinjau dari pihak penerbit. Yang pertama, suku korporasi. Yang kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN. Ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil. Yang pertama, suku margin, yang kedua suku fee, yang ketiga suku bagi hasil. Lalu, ditinjau dari basis aset, suku aset, dan suku penyertaan atau suku equity. Proses penerbitan suku dan pihak-pihak yang terlibat. Penerbitan suku sesuai dengan International Best Practice dapat dilakukan dengan cara atau metode. Yang pertama, book building, yang kedua metode lelang, dan ketiga private placement. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Yang pertama obligor, yang kedua Special Purpose Vehicle atau SPV, yang ketiga investor, yang keempat syariah advisor, yang kelima wali amanat. Selanjutnya, perbedaan suku dan obligasi. Deskripsi, dasar hukum. Untuk suku, undang-undang. Obligasi sama, juga undang-undang. Yang kedua, penerbit. Untuk suku, pemerintah, korporasi. Obligasi juga begitu, pemerintah dan korporasi. Yang ketiga, ketentuan perdagangan. Untuk suku, tradable. Obligasi juga pun sama, tradable. Yang keempat, sifat instrumen. Untuk suku, sertifikat kepemilikan atau penyerahan aset-aset. Untuk obligasi, pengakuan utang. Selanjutnya, tipe investor. Untuk suku, konvensional dan syariah, obligasi konvensional. Selanjutnya, penghasilan bagi investor. Suku, imbalan bagi hasil margin. Obligasi, bunga atau kupon, dan capital gain. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan. Untuk suku, dokumen pasar modal dan dokumen syariah. Untuk obligasi, dokumen pasar modal. Underlying asset. Untuk suku itu memerlukan underlying asset dan obligasi tidak memerlukan. Penggunaan hasil. Suku harus sesuai syariah, obligasi bebas. Lembaga terkait. Suku, SPV, trustee, custodian, agen pembayar. Obligasi juga sama. Yang selanjutnya, syariah endorsement. Untuk suku itu perlu dan untuk obligasi tidak perlu. Sekian
presentasi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.